Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kami mengunjungi, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam kesempatan ini juga kami mengundang untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab sepanjang hari-hari yang sudah berlalu, kembali kita pasti mengalami dan menikmati anugerah Tuhan yang menyertai, melindungi, menjagai, dan memberkati hidup kita. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Beberapa pujian kita mau naikkan dalam kesempatan ini. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, mari kita katakan pujian kita kembali. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Haleluya. Mari kita sediakan hati kita untuk baca dan renungkan nasihat firman Tuhan buat kita kembali dalam kesempatan ini. Mari kita katakan pujian kita dan menyediakan hati kita untuk merenungkan nasihat firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Oh, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Oh, firman-Mu yang berkuasa merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air
akan firman-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, nasihat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 13 dan ayat yang ke-14 berkata demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentu kita sudah sering mendengar bahwa penulis kitab Mazmur sama seperti kita, adalah manusia biasa, tetapi dia mencintai dan mengasihi Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, berserah dan berharap dalam pertolongan dan dalam campur tangan Tuhan yang ajaib. Saudara yang kekasih, nasihat firman Tuhan mengajarkan kepada kita kembali dalam kesempatan ini bagaimana dia percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dia pernah rasakan dalam hidupnya. Dia pernah nikmati pertolongannya dalam hidup penulis kitab Mazmur. Dia melihat campur tangan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dalam hidupnya. Setiap kali dia menghadapi masalah dan persoalan, kesulitan dalam hidupnya, dia tidak pernah lupa untuk meminta dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia adalah orang yang mengajari kita lewat nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini. Dia katakan, nantikanlah Tuhan, nantikanlah pertolongan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Apa maksud dari penulis kitab Mazmur mengajar kita? Dia mau mengingatkan kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Padahal ada Tuhan yang sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kita kerjakan, lebih dari yang dapat kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus berani meneduhkan hati kita untuk menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, memberkati kita di negeri yang orang-orang bahkan tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Penulis kitab Mazmur sekaligus mengajarkan kita, engkau harus tetap menantikan pertolongan Tuhan dengan menguatkan hati, dengan meneguhkan iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada campur tangan Tuhan. Maka seperti dia merasakan, menikmati pertolongan dan campur tangan Tuhan, kita pun pasti akan merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Penulis kitab Mazmur katakan, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan dimanapun aku berada. Aku percaya akan menikmati kebaikan Tuhan ketika aku berani menantikan Tuhan dengan menguatkan hati, meneduhkan hatiku dalam hadirat Tuhan. Tentu hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang akan berusaha untuk menantikan pertolongan Tuhan dan menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan yang sungguh dalam hidupnya. Bukan berarti penulis kitab Mazmur mau mengajarkan kita jangan lakukan sesuatu, jangan buat sesuatu, jangan kerjakan sesuatu. Itu bukan maksud dari nasihat ini. Tetapi meskipun kita bisa kerjakan dan lakukan sesuatu, ingatlah bahwa kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kita akan melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi kita harus berani menantikan pertolongan Tuhan yang sungguh, karena kita berharap dan mengandalkan Tuhan lebih daripada kekuatan dan kemampuan kita yang dapat kita tampilkan dalam hidup ini.
Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maka Dia pasti tidak akan berbohong atas nasihatnya, bahwa Dia akan mengizinkan kita, memberi kita kesempatan untuk kita melihat kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun berada, ingatlah, percayalah kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mau memperlihatkan kepada kita kebaikannya, pertolongannya, keberkatannya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan berserah hanya kepada pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus meremakan nasihat firman Tuhan ini dalam pikiran dan dalam hati, bahkan dalam roh kita, supaya hari ini, esok, dan lusa kita tetap percaya pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, Sang Sumber segala kasih karunia dalam hidup kita. Mari dalam sikap doa kita mau katakan pujian kita kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita katakan pujian kita kembali. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari menundukkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini hamba-Mu menaikkan doa syukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami, yang sudah menjaga, memelihara, memberkati hidup kami dari waktu ke waktu. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, sungguh kami bersuka cita karena anugerah-Mu, campur tangan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami dapat melihat dan merasakannya dalam hidup ini. Engkau menolong kami ketika kami menghadapi masalah dan persoalan. Engkau memberi kami kekuatan ketika kami lemah. Engkau menghiburkan kami ketika kami berduka cita. Engkau membukakan dan memberikan jalan keluar kepada kami ketika kami merasa bahwa jalan kami telah buntu. Terima kasih buat perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa dari tempat ini untuk setiap orang-orang yang berharap dan percaya kepada-Mu, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup mereka, baik yang sementara menghadapi masalah di tempat mereka bekerja, anak-anak mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau pertolongan kami, yang janji-Mu kami dengar, bahwa ketika kami mau menantikan pertolongan-Mu dengan menguatkan hati dan iman, maka kami akan melihat kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang duduk di bangku-bangku sekolah, mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA, mereka yang duduk di bangku-bangku kuliah, baik sekolah umum dan di sekolah teologi. Tuhan berkati mereka dengan kecerdasan, dengan kemampuan, bahkan dengan kerendahan hati. Saudara kami yang jauh dari kami, yang ada di luar kota ini, Tuhan jagai, lindungi mereka semua. Pelihara mereka ya Tuhan, seperti Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan bagian dari keluarga kami yang ada di luar negeri, dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka semua. Berkati usaha pekerjaan yang Engkau percayakan kepada setiap anak-anak Tuhan, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, baik polisi, para medis, karyawan yang bekerja. Tangan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Ingatkan supaya mereka tidak lupa untuk menaikkan syukur bagi Tuhan atas segala keberkatan Tuhan. Bahkan mereka yang masih mencari pekerjaan, Engkau sudah sediakan buat mereka ya Tuhan. Kami tetap bawa dalam doa negeri kami tercinta ini, yang sementara menghadapi persoalan, bahkan sementara menghadapi kesulitan. Engkau menolong bangsa kami ya Tuhan, khususnya para pemimpin kami di negeri ini, mulai dari mereka yang memerintah di pusat, di daerah, bahkan sampai di daerah yang terpencil. Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka hikmat, kemampuan untuk mengerjakan yang terbaik, memutuskan yang terbaik buat masyarakat kami di negeri ini. Kami percaya Tuhan, kesulitan dan kesukaran itu akan segera berlalu dari negeri kami oleh karena pertolongan,
dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati kerukunan umat beragama dimanapun kami berada ya Tuhan, supaya kami satu dengan yang lain, meskipun berlainan keyakinan, kami tidak saling menjelekkan, kami tidak saling menjatuhkan, tetapi kami saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain meskipun kami berbeda keyakinan. Terima kasih Bapa Surgawi, berkat dan anugerah-Mu ada dalam hidup kami semua, bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, buktikan janji-Mu bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah naikkan doa syukur kami di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, kembali kami mengajak saudara untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku sering lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Sekali lagi bersama-sama kita katakan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku sering lemah, aku ini miliknya. Oh ya, Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang pada, Dia sayang, Dia sayang padaku. Haleluya. Dari tempat ini, dari gedung gereja
Philadelphia, Belitang, Kabupaten Oku Timur, bersama tim kreatif gereja ini, kami berdoa dan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Tuhan masih berlambatan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia, masih ada waktu berikut kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang sama, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih kami sampaikan dan ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.